Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kembali konsep dasar dimensi 3. Itu video bagian keempat. Kita akan membahas tentang jarak garis ke garis. Oke, kita lihat konsep jarak garis ke garis. Nah, mencari jarak garis ke garis, biasanya kondisi garisnya itu dalam dua hal, yaitu bisa sejajar atau bersilangan. Nah, kalau ya dia berpotongan berarti tidak ada jarak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi garis sejajar. Nah, di sini diberikan dua buah garis, yaitu garis F dan G yang saling sejajar. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari jarak di garis F ke garis G? Nah, di sini caranya adalah ambil suatu titik pada garis F, misalnya titik A, gitu ya. Nah, dari titik A ini, maka harus kita tarik suatu garis yang tegak lurus baik terhadap F maupun terhadap G. Berarti di sini kita tarik, misalnya sampai muncul titik B. Jadi harus saling tegak lurus. Nah, sehingga yang dikatakan jarak garis F ke garis G adalah garis AB ini, ya, begitu. Yang kedua yaitu garis yang saling bersilangan. Nah, seperti yang kita lihat ini gambar, ini suatu bidang alfa, dan di sini ada suatu garis yang menembus bidang alfa, misalnya garis M, ya. Nah, di sini juga diberikan suatu garis N, ya, di mana garis M dan garis N ini kan bersilangan, gitu ya. Garis N terletak di bidang alfa. Nah, misalkan titik tembus antara garis M dan bidang alfa itu adalah titik B, begitu ya. Ini titik B. Nah, dari titik B ini, ya, kita tarik suatu garis yang tegak lurus dengan garis N, ya. Jadi ditarik garis dari titik B yang tegak lurus dengan garis M dan N. Berarti ini tegak lurus terhadap N, dan garis ini tegak lurus dengan M. Misalnya ini titik C. Berarti jarak titik M ke garis N, ya, jarak garis M ke garis N yaitu BC, begitu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Ini dia. Di sini diberikan kubus ABCD EFGH di mana panjang rusuknya adalah 4 cm, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak garis AB dengan garis CD, kemudian garis BC dengan garis EH, kemudian garis AD dengan garis BF, kemudian garis AC dengan garis DH, berikut garis BD dengan garis EG, gitu. Oke, yang pertama garis AB dengan garis CD. Ini AB, ini CD. Nah, ternyata kan ini kan garis AB dengan CD ini kan sejajar. Nah, karena dia sejajar ya, maka jaraknya adalah bisa BC atau AD. Karena kenapa? BC ini kan saling tegak lurus dengan CD dan AB, atau AD ini tegak lurus dengan DC dan AB. Maka jarak garis AB dengan garis CD yaitu garis BC, yaitu 4. Gitu, karena dia tegak lurus terhadap AB dan CD. Jadi jaraknya adalah 4, gitu ya. Oke, kemudian kita ingin cari jarak garis BC dengan garis EH. Nah, gitu. Bagaimana kita ingin mencari jarak garis BC dan EH? Nah, ini akan sama dengan mencari jarak panjang BE atau panjang CH. Kenapa gitu? Karena garis EH HC itu tegak lurus dengan garis BC, ya, atau dengan EH. Ya, garis BE ini kan tegak lurus dengan EH dan BC, atau dengan CH itu tegak lurus dengan EH dan BC, begitu. Jadi jaraknya adalah diagonal sisinya, ya, diagonal sisi dari kubus ini, yaitu 4/2. Jadi jarak BC ke garis EH adalah 4/2, begitu. Oke, kita lihat yang ketiga, yaitu jarak garis AD ke garis BF. Ini AD, ini BF. Nah, ini kan garisnya bersilangan, gitu ya. Nah, kalau kita anggap ini garisnya BF terhadap bidang ABCD, maka titik tembusnya kan B, begitu ya.
Nah, sehingga ini sama dengan mencari jarak titik B ke garis AD ini, gitu ya. Berarti karena FB menembus bidang ABCD di B, nah, kan gitu di B, maka kalau ke AD dia tegak lurus di A, berarti jaraknya adalah BA, begitu ya. Dari B ke A kan tegak lurus ke sini, ya. Karena AD tegak lurus dengan BA, AB atau BA ini juga tegak lurus dengan BF. Berarti jaraknya adalah BA yaitu 4. Begitu. Berikut kita cari jarak garis AC ke garis DH. Ini AC, ini DH. Berarti masih bersilangan gitu ya. Nah, karena dia bersilangan, kita lihat D ini terletak di bidang ABCD dan AC juga terletak di bidang ABCD. Berarti HD ini kita anggap garis menembus bidang ABCD di D. Gitu ya. Maka sama dengan kita mencari jarak titik D ke garis AC. Begitu ya. Nah, karena kita mencari jarak titik D ke garis, maka dia akan bentuk segitiga, yaitu segitiga DAC. Begitu. DAC. Nah, berarti kita ingin mencari jarak D ke AC, kita anggap ini D ke AC. Berarti kita anggap ini DX gitu ya. Oke. Nah, kita munculkan dulu unsur-unsur yang diketahui. AC ada diagonal sisi, berarti dia panjangnya, karena ini rusuknya 4, ini 4/2 gitu ya. Kemudian panjang AD 4, panjang DC 4, karena dia diagonal, karena dia rusuk kubus gitu ya. AD dengan DC kan 4. Nah, panjang CX karena dia sama kaki, maka DX itu kan separuh dari AC, yaitu 4/2. Nah, sehingga DX bisa kita cari dengan rumus yang sederhana. 4 ini boleh kita tulis 2/4, kan 2 kali 2, 2 sendiri akar 4, jadi 2/4. Sehingga DX itu adalah 2/4 kurang 2, yaitu 2/2. Berarti jarak titik D ke garis AC adalah DX, yaitu 2/2. Jadi jarak garis AC ke garis DH adalah 2/2, begitu. Oke. Berikut kita ingin mencari jarak garis BD ke garis EG. Oke, sekarang kita punya garis BD dan garis EG. Ini kan saling bersilangan gitu ya. Nah, supaya lebih praktis, kita munculkan, anggap EG-nya turun, jatuh ke bawah seperti ini. Berarti kan bersilangan dengan BD. Anggap titik Y gitu ya. Dan BD juga kita buat bayangannya ke atas seperti ini. Ya, anggap titik Z begitu. Maka jarak titik BD ke EG itu sama dengan jarak titik Y ke titik Z. Seperti ini, yaitu YZ gitu ya. Berarti jaraknya adalah YZ. Nah, YZ itu sendiri itu sama dengan panjang BF atau panjang CG atau panjang DH atau panjang AE, yaitu 4. Jadi jarak garis BD ke garis EG adalah 4 begitu. Oke. Kemudian kita lihat contoh berikut lagi. Ini dia, perhatikan balok berikut. Kita punya balok ABCDFGH, di mana panjang AB 12, panjang BC 9 cm. Oke. Di sini diketahui bahwa volume baloknya adalah 540 cm3. Tentukan jarak rusuk AD ke FG gitu ya. Nah, solusinya ini AD, ini FG ya. Jarak AD ke FG itu sama dengan jarak panjang AF atau DG. Karena kenapa? Karena A dengan F ini kan sebidang, yaitu ABFE, yaitu AF jaraknya, atau DG. Karena apa? Karena D dan G ini juga sebidang, yaitu DC GH begitu. Berarti panjangnya bisa AF atau DG. Ini kan yang sejajar gitu ya. Sehingga bisa AF atau DG. Oke. Kita cari AF saja. AF itu dengan Pitagoras, yaitu segitiga ABF, AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, sekarang kan kita belum punya BF. Nah, di sini diketahui kan volumenya kan 540. Nah, volume balok yang kita tahu adalah konsepnya ukuran panjang kali lebar kali tinggi, yaitu AB kali BC kali CG begitu. Berarti ini 540, AB kita 12, BC kita 9, kita cari CG. Ya, berarti kita kalikan 12 kali 9 108
kali CG, maka CG adalah 540 dibagi 108, yaitu 5. Berarti CG kita adalah 5. Karena CG 5 jelas BF itu juga 5 gitu. Sehingga AF bisa kita cari, yaitu AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Berarti kita dapat 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, yaitu 144 ditambah 25, 169, maka AF adalah akar dari 169, yaitu 13. Sehingga jawabannya adalah B. Begitu. Oke, kita akan membahas konsep dasar dimensi 3, yaitu bagian kelima. Kita akan membahas tentang jarak garis ke bidang dan jarak bidang ke bidang. Oke, kita lihat konsep berikut. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara mencari jarak garis ke suatu bidang. Oke, jadi ada syaratnya. Pertama, garis dan bidang itu haruslah searah, artinya sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal. Kalau dia tidak sama arahnya, maka biasanya dia berpotongan atau menembus, begitu ya. Yang kedua, tidak berpotongan. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Nah, di sini diketahui suatu bidang alfa dan di sini ada garis F. Nah, caranya adalah mencari jarak garis F ke bidang alfa ini. Dari garis F kita ambil suatu titik, sini kita ambil satu titik A, gitu ya. Nah, sehingga dari titik A ini kita proyeksikan ke bidang alfa ini. Misal seperti ini. Pas jatuh di alfa ini misalnya titik B. Di mana dari titik B ini akan ada suatu garis yang saling tegak lurus terhadap AB. Misalnya ini garis M dan garis N yang terletak di bidang alfa, begitu. Nah, artinya jarak garis F ke bidang alfa ini sama dengan jarak AB ini, gitu ya. Jadi caranya pertama, ya jarak garis F ke bidang alfa itu pertama kita ambil suatu titik di garis itu, misalnya di sini titik A. Artinya dari titik A ini akan kita tarik garis yang tegak lurus atau kita proyeksikan ke bidang alfa, misalnya menembus di B, gitu ya. Nah, dari titik B ini akan ada suatu garis ya yang berada pada bidang alfa yang saling tegak lurus terhadap AB ini. Maka jarak garis F ke bidang alfa adalah AB, begitu. Sama seperti konsep tadi bahwa untuk mencari jarak bidang ke bidang, ya pertama sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal dan tidak berpotongan, gitu. Nah, seperti gambar berikut, misalnya kita punya dua bidang alfa, sini ada bidang alfa dan ada bidang beta. Nah, misalnya kita melalui dari bidang alfa ini, kita ambil suatu titik di bidang alfa, misalnya titik A. Nah, itu ya. Nah, dari titik A ini juga kita cari titik fraksi ke bidang beta. Misalnya ini titik B. Di mana ada di bidang alfa beta ini melalui titik B ada dua garis yang saling tegak lurus terhadap AB, begitu. Sama seperti tadi kita mencari jarak garis ke bidang. Makanya prinsipnya adalah jarak bidang alfa ke bidang beta itu dari bidang alfa kita ambil suatu titik. Nah, dari titik L yang kita ambil itu di sini misalkan titik A, kita tarik suatu garis yang tegak lurus dengan dan menembus beta misalnya di titik B. Di mana dari titik B ini ada garis yang berada di bidang beta itu saling tegak lurus dengan AB. Maka jarak alfa ke bidang beta adalah AB. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Oke, contoh yang pertama. Di sini diberikan balok ABCD EFGH, ukurannya 12, lebarnya 9, tingginya adalah 6. Pertanyaannya adalah pertama tentukan jarak rusuk EH terhadap bidang alas. Kedua, jarak rusuk FG terhadap bidang BCHE, kemudian jarak bidang ADHE terhadap bidang BCGF, kemudian jarak bidang ABFE terhadap DCGH, gitu ya. Kita lihat yang pertama. Jarak rusuk EH terhadap bidang alas. Alasnya kan ABCD. Nah, kan EH gitu ya. Nah, kita ambil suatu titik dari rusuk EH ini atau garis EH ini, misalnya kita ambil titik E.
gitu ya. Nah, dari titik E ini kita tarik suatu garis yang tegak lurus terhadap bidang alas. Ternyata jatuhnya adalah di A. Ya, maka jarak garis EH ke bidang alas adalah EA. Begitu ya. Berarti jaraknya adalah 6 cm. Begitu ya. Jadi tetap kita ambil suatu titik, kita proyeksikan ke alas gitu. Oke, yang kedua jarak terus FG yang ini ya, ke bidang BCHE. Oke, ini bidang BCHE kita. Nah, ini dia. Kita ambil suatu titik pada garis FG, misalnya ke titik F, gitu ya. Nah, berarti jati tegak lurusnya ternyata terletak di garis BE ini. Ya. Jadi jarak titik F ke garis BE jatuhnya. Ya, jadi jarak rusuk FG terhadap bidang BCHE itu sama dengan jarak titik F ke garis BE. Misalnya kita tarik ini adalah Fx gitu. Kenapa di BE? Kenapa tidak di tengah BCHE? Karena kalau di tengah begitu tambah jauh. Karena kalau jarak tetap kita ambil yang terpendek. Berarti yang terpendek biasanya tegak lurus begitu. Berarti jarak titik F ke garis BE. Berarti seperti ini. Berarti Fx ya. Berarti yang kita pandang adalah segitiga EFB. Berarti seperti ini. Ini dia. Nah, ini dia ya. Nah, kita cari EB ini dengan Pitagoras. Ya, bahwa EB kuadrat tuh EF kuadrat tambah FB kuadrat. Berarti ini 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu 144 ditambah 36. Maka EB kuadrat adalah 180, maka EB adalah akar dari 180. Kita sederhanakan. Akar 180 adalah 36 kali 5. Jadi libatkan bilang kuadrat. Dalam ini 36 kali 5, maka akar 36 adalah 6, berarti 6 akar 5. Berarti EB kita adalah 6 akar 5, gitu ya. Sehingga kita ingin mencari panjang Fx dengan prinsip luas segitiga, bahwa EF tegak lurus dengan FB, Fx tegak lurus dengan EB, artinya adalah Fx kali EB sama dengan EF kali FB. Kita ganti, berarti EF kali 6 akar 5, EF kita 12, FB kita 6. 6 boleh kita bagi, maka Fx sama dengan 12 per akar 5. Atau kita rasionalkan, kali akar 5 per akar 5, maka kita peroleh 12 per 5 akar 5. Jadi jarak rusuk FG terhadap bidang BCHE adalah 12 per 5 akar 5. Begitu. Oke, kita lihat yang C, yaitu jarak bidang ADHE terhadap BCGF. Bidang ADHE ini, BCGF ini. Oke, kita ambil satu titik yang tegak lurus. Ya, misal dari titik A, berarti tegak lurusnya dari titik E ini tegak lurusnya ke F, gitu ya. Atau dari A ini ke B, dari H ini ke G, dari D ini ke C. Ternyata panjangnya adalah sama dengan EF atau AB atau HG atau DC, yaitu 12 cm. Begitu. Begitu juga untuk jarak bidang ABFE terhadap bidang DCH GH, gitu ya. Ini bidangnya. Artinya jarak ABFE dengan DCGH bisa garis FG karena dia tegak lurus ke sini. Atau kita ambil titik dari B berarti ke C jatuhnya tegak lurus, atau dari A ke D jatuhnya tegak lurusnya, atau dari E ke H. Berarti FG, BC, AD, EH, yaitu 9 cm. Jadi jarak bidang ABFE terhadap bidang DCGH adalah 9 cm. Oke. Berikut kita lihat contoh yang cukup lumayan rumit. Ya, ini dia. Diketahui kubus LMN OPQR yang panjang rusuknya 12 cm. Tentukan jarak bidang KPR dan bidang LQN. Berarti ini segitiga ya, karena 3 huruf nih. Oke, pertama kita gambar dulu. Ini dia. KLMN OPQR rusuknya 12. Gitu ya. Sekarang ada bidang KPR. Bidang KPR ini. Ada bidang LQN. LQN ini. Berarti dia segitiga. Ya, segitiga. Ya, segitiga sama sisi gitu ya. Karena ini kan diagonal sisi semua ini. Nah, seperti kemarin ya, bahwa kita mencari dua bidang ini berarti biasanya kita menggunakan garis tinggi segitiga.
Maka dari bidang KPR kita tarik suatu garis tinggi segitiga. Ini dia. Nah, ini juga kita tarik satu segitiga. Berarti dari KPR kita ambil garis tingginya KX, dan dari LQN kita ambil garis tingginya adalah QY, gitu ya. Nah, artinya sama dengan kita mencari jarak garis KX ke garis EQ. Kalau kita buat penampangnya begini, ya, jari KX terhadap garis QY, gitu ya. Berarti penampangnya seperti ini. Kita ambil, arti kita ambil suatu titik, misalnya dari X ini ke garis QY gitu. Maka kita tarik lagi. Kita ambil penampangnya. Nah, seperti ini, KY M Q X O, gitu ya. Nah, gitu. Berarti jaraknya adalah dari titik X ke garis QY. Berarti kita ambil suatu garis tinggi, kita hubungkan X dengan Y nanti ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Jadi dari X ke garis QY adalah XZ, gitu ya. Kita anggap XZ namanya. Ini berarti ini kan 12. Ini kan diagonal sisi KM itu, yaitu 12 akar 2. Ya, maka separuhnya adalah 6 akar 2. Gitu ya. Maka kita cari QZ dengan teorema Pythagoras, atau cara cepatnya 12 ini kita sederhanakan menjadi 6 akar 4. Kan 12, 6 kali 2. Maka QZ-nya adalah 6 akar 6. Karena 4 ditambah 2, 6 akar 6. Nah, karena kita ingin mencari XZ, ya maka ya perhatikan segitiga QZ, di mana EQ tegak lurus dengan EQ, kan EQ tegak lurus dengan EQ, dan QY tegak lurus dengan XZ. Maka XZ-nya adalah QY kali XZ sama dengan XQ kali XY. Maka 6 akar 6 kali XZ sama dengan 6 akar 2 kali 12. 6 boleh kita bagi, ya. Akar 6 dibagi akar 2 dapat akar 3. Artinya XZ adalah 12 per akar 3. Kita rasionalkan akar 3 per akar 3, maka dapat 12 per 3 akar 3, yaitu 4 akar 3. Jadi jarak antara bidang KPR dengan LQN adalah 4 akar 3, gitu ya. Jadi memang kalau kita mencari bidang ke bidang, kalau biasanya berbentuk segitiga, kita mengambil suatu garis tinggi. Dalam ini garis tinggi adalah KX dan QY, begitu. Oke. Maka dari sini dapat kita simpulkan, untuk mencari jarak garis ke garis, maka kondisinya ada dua, yaitu sejajar atau bersilangan seperti pada gambar. Ya, ini garis F garis G, maka pada suatu garis ini kita ambil titik, ya, yaitu misalnya titik A, maka kita tarik garis tegak lurus ke G, maka kita dapat titik B, maka jaraknya itu adalah AB. Atau kondisi bersilangan, ya, seperti ini garis M, ini garis N, kan bersilangan, di mana garis M ini menembus bidang alfa di B, gitu. Maka dari B ini kita tarik suatu garis yang tegak lurus dengan N, ya, misalnya titik C. Nah, saling tegak lurus terhadap M dan juga N, titik C. Maka jarak garis M ke garis N adalah BC. Oke. Sini dapat kita simpulkan, untuk mencari jarak garis ke bidang, maka dari garis ini, ya, misalnya garis F, maka kita ambil satu titik A, maka tarik tegak lurus ke bidang alfa, misalnya jatuh di titik B, di mana dari titik B ini ada satu garis yang saling tegak lurus terhadap AB, maka jaraknya adalah AB. Begitu juga dengan bidang dengan bidang, ya. Ini bidang alfa, ini bidang beta. Maka dari bidang alfa ini kita ambil satu titik A, kita jatuhkan tegak lurus ke bidang beta, misalnya jatuh di titik B, di mana dari titik B ini ada dua garis atau beberapa garis yang saling tegak lurus, misalnya garis M dan N. Maka jarak bidang alfa ke bidang beta adalah AB. Begitu. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini.